Halo teman-teman. Hari ini gimana teman-teman? Jadi hari ini saya mau ngomong tentang kayak seperti pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman tentang budaya Zimbabwe dan budaya Indonesia. Apa perbedaan dengan budaya Zimbabwe dan budaya Indonesia? Teman-teman, jika saya bisa menggambarkan budaya Indonesia dalam satu kalimat, teman-teman, budaya Indonesia itu di dunia salah satu budaya yang nggak bisa diumumkan. Jadi keragamannya budaya Indonesia itu mulai dari agama, suku, etnis, dan tariannya. Dan jika aku nggak salah di Indonesia aja ada sekitar 18.000 pulau. Dan di semua pulau-pulau itu jika ada orang yang tinggal di sana, jadi ada bahasa lokal yang beda di sana. Nah, maka itu teman-teman aja di Indonesia saja ada sekitar di atas 300 bahasa yang bisa dibicarakan di sini. Tapi apa yang sangat menarik di Indonesia itu, semua warga negara Indonesia itu bisa bicara satu bahasa Indonesia. Tapi bagaimana di negara aku di Zimbabwe itu? Zimbabwe itu dibandingkan dengan Indonesia, Zimbabwe cuma satu pulau yang dikeliling dengan 4 negara. Di utara ada Zambia, di barat ada Botswana, di selatan ada Afrika Selatan, dan di timurnya ada Mozambik. Jadi bagaimana kita bisa bandingkan 18.000 pulau dengan satu pulau? Jadi jika aku mau bandingkan Zimbabwe dengan Indonesia, mungkin saya harus ambil Madura saja dan bandingkan Madura dengan Zimbabwe. Dan penduduknya di Zimbabwe, populasinya itu teman-teman tahu, di Zimbabwe cuma ada 16 juta. Itu populasi orang Zimbabwe. Tapi di Indonesia itu di atas 260 ya. Sekarang 290 ya, jika aku nggak salah. Sudah kayak gitu. Tapi teman-teman, jika aku banding Zimbabwe dengan kota Surabaya saja, Surabaya itu penduduknya sudah di atas 7 juta, tapi di Zimbabwe cuma 16 juta. Jadi kita butuh 2 Surabaya supaya bisa jadi negara Zimbabwe. Jadi beda teman-teman. Nah, oke. Jadi untuk membandingkan Zimbabwe dengan Indonesia, aku cuma pilih tentang budayanya, aku cuma pilih makanan. Setelah makanan, aku pilih juga baju dan rumah tradisional sama agama. Itu yang aku bisa pilih sekarang, karena negaranya sangat beda banget. Dan kita sudah tahu di Indonesia itu di dunia biodiversity-nya, keragamannya di Indonesia itu sangat diketahui di dunia. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan negara yang kecil seperti negara Zimbabwe. Oke teman-teman, sekarang kita mau membahas tentang makanan. Teman-teman, makanan di Indonesia itu sangat diverse dan unik sekali. Orang yang bisa ke Zimbabwe itu dalam 1 minggu bisa mencoba semua makanan yang ada di Zimbabwe itu. Karena nggak banyak, tapi di Indonesia saja, khususnya di Surabaya, aku belum coba semua makanan yang ada di Surabaya. Waktu saya pergi ke Bali, aku lihat makanannya udah beda dari Surabaya. Aku pergi ke Yogyakarta, di Yogyakarta ada gudeg. Gudeg itu manis sekali. Di Surabaya
nggak bisa didapatkan yang seperti yang ada di Yogyakarta itu. Tapi jika di Zimbabwe, karena satu pulau itu dari kota Harare ke kota Bulawayo ke kota Mutare itu bisa menemukan makanan yang sama karena cuma satu pulau, teman-teman. Jadi teman-teman, karena sekarang kita ngomong tentang makanan ya. Jadi maka itu sekarang saya mau membahas tentang makanan ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini saya baru menerima makanan ini. Ini soalnya bukan makanan tapi dessert. Aku baru menerima dari Alfie. Dari Alfie, dia orang Indonesia, tapi jika aku nggak salah yang bikin ini orang Kolombia sama orang Indonesia. Jadi aku baru menerima, namanya Carlota de Limon. Aku baru menerima ini dan sekarang aku mau coba. Jika aku coba makanan ini rasanya gimana. Jadi itu teman-teman, di sini sudah ada tulisannya sweet and sour dessert. Jadi ini secara dessert dan dessertnya kayak manis dan asam. Aku merasa asam karena ada limon. Limon itu jeruk, bahasa Indonesianya itu jeruk. Dan manis karena aku nggak tahu kenapa manis ya. Jadi saya harus coba. Jadi setelah itu aku harus tahu dari rasanya kenapa makanan ini manis. Jadi aku sekarang mau buka. Jadi sudah dikasih seperti gini, ada sendoknya sama ininya. Wah, saya baru buka teman-teman. Ini di dalamnya kayak gini. Bagus ya, dan lezat, bagus banget. Aku belum coba. Dan jika lihat teman-teman, di bawahnya ada itu yang kayak coklat itu. Aku mau tahu juga apa itu yang kayak coklat yang di bawah itu. Jadi aku coba sekarang. Saya mau soalnya coba yang di atas aja ini. Wah, teman-teman lihat teman-teman. Ini kayak cookie ya. Iya, sweet and sour, manis. Ada susu condensed, itu ada condensed milk di dalamnya, dan benar-benar manis, benar-benar asam juga. Wah. Teman-teman, maaf ya, aku mau makan dulu. Soalnya ada cookies di bawahnya, ada cookies. Bagus banget cookiesnya, ada cookies di bawah. Aku mau jujur, ini enak teman-teman. Tidak sangat manis dan tidak sangat asam. Dia adanya di tengah-tengahnya. Jadi gimana teman-teman jika orang manis dengan orang asam jika bertemu kayak gitu? Itu rasanya bagaimana? Mungkin oke, rasanya kayak gini teman-teman. Ketika orang kulit putih bertemu sama orang kulitnya hitam seperti aku, anaknya eksotis ya. Jadi ini aku mau bilang ini sangat eksotis teman-teman. Aku suka banget ini. Jadi jika ada yang ada di Surabaya dan pengen makan makanan ini secara dessert teman-teman, ini di kota deskripsi saya sudah tunjukkan itu Instagram Alfie sama nomor teleponnya, dia bisa dihubungi. Ini yang besar kayak gini 200 ml cuma 20.000. Teman-teman harus coba ini, bagus banget. Aku udah mau habis. Soalnya saya harus tanya mereka tambahin atau apakah mereka
Kakak bisa kasih aku resepnya gimana? Karena enak banget ini teman-teman. Enak. Kita harus lanjut ya. Rumah-rumahnya di Indonesia itu, rumah tradisional itu sangat beda. Jika aku nggak salah, ada salah satu suku di Indonesia. Lihat teman-teman, aku bilang salah satu suku, nggak bilang orang Indonesia. Jadi salah satu suku. Tapi jika pergi ke Zimbabwe, dimanapun kamu ada di Zimbabwe itu, orangnya, rumahnya yang itu sama. Jadi dari provinsi ini ke provinsi itu ke provinsi itu sama rumahnya. Tapi di Indonesia beda banget. Karena Indonesia itu keragamannya sangat luas, gak bisa diumumkan teman-teman. Nah, rumah tradisional di Zimbabwe itu kayak bulat, seperti yang aku tunjukkan di gambar ini, kayak bulat. Salah satu keunikan kerajinannya menggunakan tangan. Lihat di dalam rumah ini teman-teman, ada kayak banyak gambar-gambar. Ini dibikin oleh perempuan di Zimbabwe. Jadi biasanya ada lomba di Zimbabwe itu, lombanya untuk menggambarkan di dalam rumah. Ini rumah khusus untuk masak, dapur ya. Jadi dapur. Ini dapur di desa di Zimbabwe kayak gitu. Jika aku nggak salah, salah satu waktu aku pergi ke Komodo, di Komodo di Labuan Bajo itu masih ada rumah kayak rumah panggung. Rumah panggung. Kenapa ada rumah panggung di Labuan Bajo? Karena di Labuan Bajo itu ada komodo di bawahnya, jadi komodo nggak bisa ke atas. Itu yang saya bisa bilang tentang di sana teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, aku mau membahas tentang agama. Jadi jika ke Zimbabwe, agamanya apa? Itu salah satu pertanyaan yang harus dijawab. Di Indonesia, aku tinggal di Surabaya dan aku sudah belajar di Universitas Airlangga. Dan di sini teman-teman, banyak orangnya yang ada di sini. Kebanyakannya aku bisa lihat agama Islam. Jadi ada banyak orang Islam, ada orang Muslim di sini. Dan waktu aku pergi ke Bali, di Bali orangnya Hindu, dan Hindunya kayak beda-beda juga. Dan teman-teman mungkin lain kali di video selanjutnya akan ada tentang agama Hindu, karena kami kemarin pergi ke Bali cuma untuk belajar agama Hindu di Bali. Jadi itu yang sudah terjadi kayak gitu. Nah, di sini juga ada Buddha, ada banyak agama di sini. Tapi di Zimbabwe itu, di atasnya jika aku nggak salah, di atas 90% penduduk Zimbabwe, warga negara Zimbabwe itu semua itu agamanya agama Kristen. Tapi Kristennya bukan Katolik, Kristennya yang Protestan itu. Tapi teman-teman, ada orang Muslim di Zimbabwe, ada orang Muslim. Jika teman lihat gambar ini yang ada di sini, namanya Mufti Menk. Mufti Menk ini sangat terkenal di dunia di antara orang yang beragama Muslim. Jadi Mufti Menk ini, jika teman-teman lihat, banyak orang nggak tahu Mufti Menk ini orang Zimbabwe, tapi dia orang Zimbabwe. Kenapa di Zimbabwe ada orang yang seperti Mufti Menk? Zimbabwe itu dijajah oleh orang Inggris selama mungkin sekitar 200 tahun. Orang Inggris tinggal di Zimbabwe. Sampai sekarang orang Inggris itu masih ada di Zimbabwe. Jadi di Zimbabwe ada orang yang kulitnya hitam seperti aku, yang kulitnya eksotis ada, yang kulitnya putih ada. Jadi yang eksotis itu di antara yang kulit hitam dan yang kulit putih, jadi anaknya eksotis seperti teman aku ini namanya Amara Brown, dia eksotis. Oke teman-teman, nah kenapa di Zimbabwe itu orang Muslim seperti Mufti Menk sangat direkognisi? Karena di Zimbabwe itu kayak mind your own business teman-teman. Nah, apalagi
lagi yang beda di antara budaya Zimbabwe dan budaya Indonesia. Jika teman-teman pergi ke Zimbabwe, jangan kirain orang Zimbabwe tidak kayak orang yang friendly. Jadi pertanyaan yang seperti saya sudah menerima di Indonesia seperti dari mana, asal mana, pergi ke mana, umur berapa, sudah menikah, udah punya anak. Itu pertanyaan itu nggak bisa didengarkan di negara Zimbabwe. Orangnya cuma bisa jawab ketika ada yang tanya. Jadi orangnya cuma lihat dan mind their own business. Itu yang beda di antara Zimbabwe dan Indonesia. Jadi tentang bahasa, seperti yang saya sudah bilang tadi, itu di Indonesia kayak tanah air satu, tanah airnya Indonesia, bahasa satu, bahasa Indonesia. Di Zimbabwe ada 16 bahasa lokal. Nah, di antara 16 bahasa itu, kenapa aku bilang 16 bahasa lokal? Karena ada orangnya yang asli dari Inggris itu. Mereka dari awal pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu bisa juga jadi bahasa lokal, khususnya untuk orang yang asalnya dari Inggris. Tetapi bahasa nasional di Zimbabwe itu bahasa Inggris. Nah, itu. Jadi aku mulai ngomong bahasa Inggris waktu itu aku umur 3. Waktu aku mulai pergi ke sekolah. Jadi umur 3 aku bisa mulai ngomong bahasa Inggris. Dan ibu aku juga ngajar aku bahasa Inggris. Oke, teman-teman, jadi bahasa Inggris di Zimbabwe itu sama dengan bahasa Indonesia di Indonesia. Nah, yang lain ini tentang keluarga di Indonesia. Saya mau jujur teman-teman, orang Indonesia itu orang yang suka keluarganya sendiri. Kenapa? Tahun lalu aku masih ingat waktu Lebaran itu di Surabaya. Teman-teman tahu Surabaya itu salah satu kota di Indonesia yang macet sekali. Tetapi waktu Lebaran di Surabaya sepi banget. Tidak ada orang sama sekali. Kenapa? Karena semua itu sudah pulang ke kampung halamannya. Itu yang sangat menarik di Indonesia kayak gitu. Nah, di Zimbabwe beda teman-teman. Biasanya kami pulang ke kampung halaman waktu Christmas. Jadi Christmas holiday itu di Zimbabwe yang sangat populer. Tetapi nggak sampai seperti ketika orang Indonesia mudik. Beda banget teman-teman. Jadi itu yang saya hormat di sini karena mereka cinta keluarganya. Nah, ini teman-teman, negara Indonesia itu salah satu negara yang diversity-nya sangat tinggi banget dan nggak bisa diumumkan. Nah, jika teman-teman tertarik dengan ini, jangan lupa subscribe di channel KVV dan teman-teman jangan lupa like and share. Dan minggu depan saya akan juga kasih video tentang tempat wisata terbaik dan fakta unik di negara Zimbabwe teman-teman. Dan terima kasih banyak karena sudah sampai 10.000 subscriber. Terima kasih banyak teman-teman. Sarange, hati-hati dan sehat selalu ya. Jangan lupa pakai masker ketika keluar dan jaga jarak paling sedikit 1 meter ya, karena corona masih ada. Sarange.